Penelitian itu cara ilmiah. Cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid. Nah, bagaimana yang disebut dengan data yang valid? Data yang valid adalah data yang sesuai dengan realita. Tentunya untuk menyatakan valid, data tersebut harus reliable, konsisten, dan objektif, bukan subjektif. Jadi kalau meneliti data yang diterima atau yang diambil tidak valid, maka hasil penelitiannya itu ya tidak sesuai. Nah, ketika data yang diambil tidak valid, maka bisa memberikan kesimpulan yang salah dalam penelitian, dalam memberikan jawaban atas rumusan masalah. Jadi kalau kalian membuat sebuah penelitian, ini penelitian yang dimaksud ya adalah penelitian ilmiah yang menggunakan cara-cara ilmiah. Berarti di situ memiliki sifat rasional, ya, logik, logika, masuk akal, meneliti perdukunan, mencari kekayaan dengan ilmu gaib dan sebagainya. Ini berarti bukan cara ilmiah. Jadi jangan diambil ya sebagai penelitian. Karena tidak bersifat ilmiah, tidak logik dan tidak empiris. Tidak bisa dibuktikan dengan panca indera. Oke, ini cara ilmiah. Jadi kalau kalian membuat skripsi, ya harus memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Kemudian dilakukan secara sistematis, ada aturannya, ada prosedurnya dalam melakukan penelitian. Makanya dalam skripsi ya ada bab 1. Oke, bab 1 bab pendahuluan, bab 2 bab kajian pustaka. Kemudian bab 3 metode penelitian. Ya, bab 4 pengolahan data, bab 5 kesimpulan dan saran. Ada sistematikanya. Ya, nanti akan dijelaskan sistematika dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Ya, nanti akan dijelaskan. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah ya untuk menemukan sesuatu yang belum pernah ada atau sesuatu yang baru. Atau bisa mengembangkan sesuatu yang baru ya, dikembangkan untuk lebih meningkat lagi, untuk lebih dipahami lagi. Ya, supaya lebih bisa memberikan manfaat terhadap peneliti atau terhadap masyarakat. Selain itu, penelitian juga dapat ditujukan untuk membuktikan pada sesuatu yang bersifat ragu-ragu. Ya, ini bisa teliti. Jadi nanti kalau kalian membuat penelitian, terserah mau pilih yang mana. Memang tujuannya untuk menemukan sesuatu yang baru atau untuk mengembangkan sesuatu yang ada supaya lebih meningkat, supaya lebih efektif, produktif, atau membuktikan pada sesuatu yang masih bersifat meragukan. Gitu. Kenapa ini perlu dibuktikan? Kenapa ini perlu dipastikan menjadi tidak ragu-ragu? Supaya ketika perusahaan mengalami masalah, ya, kalian sebagai karyawan di perusahaan atau menjadi top manajemen perusahaan atau menjadi pemilik perusahaan, ketika perusahaan mengalami masalah, kalian sudah bisa merumuskan strategi yang tepat. Tujuannya begitu. Jadi penelitian bisnis itu adalah untuk meneliti bisnis, ya, supaya bisnis itu bisa bertumbuh, berkembang, maju. Supaya masalah-masalah dalam bisnis ini bisa diselesaikan. Itu tujuan kita melakukan penelitian dari suatu bisnis. Nah, jadi nanti kalian melakukan penelitian skripsi ya, juga arahnya adalah melakukan penelitian dalam hal bisnis, ya, dalam hal organisasi bisnis. Kalau SDM berarti yang berhubungan dengan SDM bisnis atau HR, human resource, ya. Kalau marketing berarti berhubungan dengan penjualan, ya, pemasaran. Kalau finance atau keuangan berarti penelitian yang berhubungan dengan finance atau keuangan, ya, keuangan perusahaan, supaya perusahaan itu keuangannya sehat, bisa bertumbuh, kan seperti itu. Jadi jangan melakukan penelitian yang di luar konteks dari pembelajaran ini, ya. Kalian sebagai mahasiswa FEB berarti ya penelitian sesuai dengan konteks FEB, Economy and Business. Loh, apa dilarang kalau kita meneliti yang lain?
misalnya meneliti tentang pendidikan atau meneliti tentang pariwisata dan sebagainya, ya boleh-boleh saja, tetapi konteksnya di sini adalah sebagai mahasiswa FEB. Kalau kalian misalnya, oh saya mau keluar mau meneliti sendiri tapi tidak diperuntukkan untuk perkuliahan, ya silahkan. Jadi relevan ya dengan prodi yang kalian ambil. Penelitian yang tadi disampaikan bisa memberikan manfaat, kita menjadi lebih paham terhadap informasi, bisa lebih paham terhadap data, bisa lebih paham terhadap masalah. Kita bisa lebih memahami pada suatu teori tertentu, pada suatu objek tertentu, ya, pada suatu fenomena atau gejala tertentu. Selain itu, dengan penelitian kita juga bisa membantu memberikan solusi terhadap masalah suatu objek atau subjek. Ya. Jadi ketika kalian membuat sebuah penelitian, tentunya penelitian itu sebaiknya atau seyogyanya ini memiliki manfaat. Jadi kalau kalian mengambil skripsi, ini kalau saya mengambil judul evaluasi kinerja penjualan, evaluasi kinerja promosi terhadap penjualan, misalnya seperti itu. Nah, ini hendaknya kalian lihat memiliki manfaat enggak judul skripsi yang saya ambil, memberikan manfaat atau tidak penelitian yang saya ambil. Oke, jadi poin-poin ini harus kalian pahami. Ya, bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam, atau bisa memberikan solusi terhadap masalah yang diteliti, dan bisa juga untuk mengantisipasi masalah. Bahwa penelitian ya untuk mahasiswa ini bisa masuk ke dalam penelitian akademis atau akademik, tentu sifatnya lebih ke arah edukasi atau pembelajaran. Kemudian penelitian juga bisa dilakukan oleh orang-orang yang profesional, ya, orang profesional dalam hal ini oleh para ahli, oleh para pakar, oleh para dosen. Ya. Kemudian penelitian juga dilakukan oleh institusi perusahaan, karena perusahaan itu membutuhkan informasi yang tepat, yang valid, yang bisa digunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan strategi bisnis supaya bisnisnya itu lebih maju, supaya bisnisnya itu sukses, supaya bisnisnya itu bisa mencapai sesuai dengan target bisnis. Jadi penelitian itu bisa dilakukan atau dibutuhkan oleh, bisa dikata berbagai bidang, ya, bisa dikata berbagai bidang. Kaum profesional bisa melakukan penelitian terhadap masyarakat atau sosial, ya, bagaimana supaya masyarakat sosial lebih madani, lebih maju, lebih modern. Bagaimana masyarakat sosial bisa mengantisipasi masalah krisis dan sebagainya, contohnya seperti itu ya, mengantisipasi masalah krisis ekonomi, mengantisipasi masalah masalah ekonomi akibat dari pandemi dan sebagainya. Itu bisa dilakukan oleh kalangan profesional maupun institusional, ataupun oleh kalangan akademik, silahkan. Ya, tentunya ada beberapa kelas, beberapa levelnya. Akademik, kelas variabelnya berapa, tingkat ketelitiannya berapa, ya kan? Seperti itu. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, metode penelitian kalau didasarkan berdasarkan tujuan penelitian, ada yang namanya penelitian dasar atau basic research, ilmu baru. Jadi penelitian ini digunakan untuk menemukan sesuatu yang baru, yang belum pernah ada, seperti itu. Ya, itu penelitian dasar. Contoh ya, menemukan vaksin corona. Ini kan mereka melakukan riset. Ya, untuk sebelum membuat vaksin mereka melakukan riset, melakukan uji klinis, trial dan sebagainya, sehingga ditemukanlah vaksin baru, produk baru yang bisa digunakan untuk mengatasi pandemi. Itu contoh. Contoh lagi, ya, menemukan obat penyubur tanaman, nah, misal seperti itu. Ya, menemukan strategi penjualan, ya, yang belum pernah ada, katakanlah strategi penjualan, ya, dengan media sosial yang lain, ya, dengan media sosial tertentu. Kemudian ada penelitian pengembangan, research and development. Jadi mengembangkan sesuatu yang ada supaya
hasil dari pengembangan ini nanti bisa diterapkan, ya. Misalnya pengembangan sudah ketemu vaksin COVID, kemudian dikembangkan dengan melakukan penelitian, ya, dilakukan uji klinis, ya, di berbagai negara. Adakah pengaruh antara etnis atau kulit dari suatu negara apabila vaksin ini diberikan? Berapa dosisnya? Berapa hari efektivitas setelah vaksin dan sebagainya. Nah, ini bisa dalam pengembangan, ya. Nah, ketika sudah terbukti ini merupakan produk yang sudah siap untuk dipasarkan atau dikembangkan atau lebih maju atau lebih maju dari penelitian awal, dari penelitian basic research, maka bisa, ya, digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Seperti itu, ya. Nah, setelah dilakukan dalam masyarakat, digunakan masyarakat, bisa dilanjutkan dengan penelitian terapan. Apakah benar setelah diterapkan ke lingkungan masyarakat ini benar-benar efektif, produktif, sesuai dengan harapan atau tidak? Jadi penelitian terapan adalah untuk meneliti, ya, untuk meneliti sesuatu yang sudah dikembangkan, sesuatu yang sudah ada, ini efektif, efisien, produktif atau tidak apabila diterapkan. Contoh, meneliti teknik penjualan personal selling, ya, personal selling dengan cara home visit, nah, misal gitu. Jadi seorang sales datang ke rumah customer, kemudian melakukan promosi atau tawar menawar atau personal selling terhadap customer. Jadi langsung ke rumah, ini efektif atau tidak dibanding dengan melakukan promosi by iklan, misal seperti itu. Apakah home visit, personal selling memiliki pengaruh yang besar, yang signifikan terhadap kinerja penjualan atau tidak? Ini contoh penelitian terapan. Sehingga ketika memang dibuktikan memiliki pengaruh, ya, dengan home visit, personal selling terhadap penjualan memiliki pengaruh, maka dapat dipertimbangkan atau dapat diberikan solusi kepada perusahaan supaya lebih fokus terhadap strategi home visit kepada customer. Contohnya seperti itu.